Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ananda soleh-soleha. Mudah-mudahan ananda semua selalu berada dalam keadaan sehat dan selalu semangat meskipun pembelajaran kita masih dalam suasana daring. Dan juga semoga situasi ini kembali pulih dan kita semua dilindungi dari segala penyakit dan dari segala macam ancamannya. Nah, untuk pembelajaran matematika kali ini, seperti yang telah Ustazah sampaikan sebelumnya, bahwa materi kita untuk semester ini telah kita bahas semua, yaitu ada 2 bab, bilangan bulat dan lingkaran. Karena materi kita sudah selesai, jadi kita tinggal persiapan untuk menghadapi ujian semester. Dan untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal. Nah, bagi ananda yang telah memiliki LKS, silakan dibuka LKS-nya. Yang LKS yang ini dibuka LKS-nya halaman 53. Halaman 53 ada uji kompetensi. Nah, kita akan membahas soal-soal yang ada di uji kompetensi halaman 53 sampai halaman 55. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas 10 soal terlebih dahulu. Baiklah, untuk memulai pembelajaran silakan masing-masing ananda membaca doa belajar, kemudian persiapkan segala kebutuhan terkait pembelajarannya, baik itu LKS-nya, kemudian alat tulisnya, bukunya, dan juga kesiapan untuk fokus ya, untuk menyaksikan atau menyimak pembahasan soal-soalnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya silakan simak pembahasan soal berikut ini. Soal yang pertama, berikut unsur lingkaran yang berupa luasan adalah. Nah, opsinya yang A diameter, B sektor, C apotema, D tali busur. Nah, di sini yang ditanyakan yang berupa luasan, artinya yang kita bisa hitung luasnya. Diameter ini dia berbentuk garis, jadi tidak bisa kita hitung luasnya. Kemudian apotema ini dia juga berbentuk garis, nah tidak bisa juga kita hitung luasnya atau dia tidak memiliki luas karena garis hanya memiliki panjang. Kemudian tali busur karena dia berbentuk garis juga tidak bisa kita hitung luas. Sektor ini atau nama lainnya adalah juring. Ini merupakan sebuah daerah yang memiliki luas. Jadi unsur lingkaran yang berupa luasan jawabannya adalah sektor. Garis tebal pada lingkaran di bawah ini yang menunjukkan busur sebuah lingkaran adalah. Nah, ada pilihannya, ada A, B, C, dan D. Coba, yang D ini disebut dengan jari-jari. Oke, kalau ini garis tebalnya disebut dengan apotema. Ingat ya, ini namanya apotema. Nah, yang C disebut dengan diameter. Kemudian yang A ini, garis lengkung ini disebut dengan busur. Jadi, garis tebal yang menunjukkan busur adalah yang A. Soal yang ketiga, jika sebuah lingkaran berjari-jari 20,40 cm, maka panjang garis tengah lingkaran tersebut adalah. Nah, untuk membantu kita atau memudahkan kita buatkan saja gambarnya. Misalkan ini lingkaran yang dimaksud. Kemudian katanya jari-jari lingkarannya 20,40 cm. Yang ditanya garis tengah atau diameter. Semuanya sudah tahu ya, kalau diameter itu panjang dari titik sini sampai ke sini. Dan harus melewati titik pusat. Atau kita sebutnya dengan D itu 2 kali jari-jari.
D sama dengan 2 kali jari-jarinya 20,40. D sama dengan, kita hitung, 20,40 kali 2. 0 kali 2, 0. 2 kali 4, 8. 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma, kita letakkan 2 angka di belakang koma. 1, 2. Sehingga kita boleh D-nya 40,80 cm. Dari opsi ini berarti jawabannya C. 40,80 itu sama dengan 40,8. Karena 0 di belakang koma itu tidak ada nilainya. Bisa dipahami ya? Soal yang ketujuh. Nah, gambar ini untuk soal nomor 7 sampai nomor 10. Soal yang ketujuh, unsur lingkaran yang ditunjukkan garis lengkung CD. Yang ditanya adalah garis lengkung CD, berarti dia berupa garis. Opsinya ada A tembereng, B juring, C tali busur, D busur. Yang pertama tembereng. Tembereng itu berupa daerah. Karena yang CD ini berupa garis, berarti bukan tembereng. Kemudian juring. Juring itu juga berupa daerah, berarti bukan juring. Nah, tali busur. Tali busur ini dia berbentuk garis lurus. Sementara pertanyaannya atau yang diminta itu garis lengkung ya. Berarti bukan tali busur. Jadi, garis lengkung CD ini disebut dengan busur lingkaran. Soal yang ke-8, daerah yang merupakan juring kecil. Nah, di sini yang ditanya adalah juring. Kita ingat lagi, juring itu adalah berupa daerah yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Karena dia berupa daerah, berarti dia nanti akan terdiri dari 3 huruf jawabannya. Jadi kalau yang 2 huruf itu berupa garis. Dengan demikian maka opsi C dan D itu sudah pasti tidak akan menjadi pilihan ya. Kita cuma punya 2 opsi, A atau B. Kita cek AOB. AOB dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur, berarti dia juring. Kemudian BOC. BOC juga sama, dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 busur. Kemudian COE. Nah, COE ini dibatasi oleh 1 jari-jari, tidak ada busur dan hanya ada apotema, berarti dia bukan juring. Nah, ini bukan juring, berarti opsi A salah. Kemudian opsi B, kita lanjut. AOB sudah, BOC sudah. COD. COD merupakan juring. DOF merupakan juring. AOC, C merupakan juring ya, juring yang dibatasi oleh busur AC. Kemudian AOF juga juring dan BOF juga juring yang dibatasi oleh busur BF. Dengan demikian daerah yang merupakan juring jawabannya adalah B. Bisa dipahami ya. Soal yang ke-9, banyak jari-jari pada lingkaran tersebut adalah. Nah, yang ditanya banyak jari-jari. Kita perhatikan lingkarannya, kita sebutkan satu persatu. Jari-jari yang pertama OD. Kemudian OD sudah, OC. Kemudian OB. Kemudian OA. Kemudian OF. Nah, coba lihat OE, apakah OE ini jari-jari? Ya, OE bukan jari-jari karena jari-jari itu definisinya menghubungkan titik pusat dengan titik yang berada pada lingkaran, jadi pada garis-garis lengkungnya. Berarti banyak jari-jarinya 1, 2, 3, 4, 5 dan opsi jawaban yang benar adalah B. Soal yang ke-10. Jika diketahui CF 15 cm, maka keliling lingkaran tersebut adalah. Yang diketahui CF, kemudian yang ditanya keliling. Kita lihat gambar. CF. CF ini merupakan diameter, berarti yang diketahui
D-nya sama dengan 15 cm. Karena yang ditanya keliling dan yang diketahui diameter, kita gunakan rumus keliling yang menggunakan diameter, yaitu V kali D. Nah, karena 15 bukan kelipatan 7, berarti V-nya kita gunakan 3,14 kali D-nya 15. Kita hitung. 3,14 kali 15. 5 kali 4, 20, 0. Kita simpan 2. 5 kali 1, 5. Tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. Karena walaupun di sini ada koma, komanya kita abaikan dulu. Kemudian 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. 1 kali 3, 3. Kita jumlahkan 0, 7 tambah 4, 11, 1 tambah 5, 6, tambah 1, 7, 3 tambah 1, 4. Karena ada 2 angka di belakang koma, berarti kita letakkan 2 angka, 1, 2. Dan diperoleh jawabannya 47,10. Berarti keliling lingkaran jika diketahui CF15 adalah 47,10 atau 47,1, opsinya yang A. Bisa dipahami ya? Nah, itu tadi pembahasan soal uji kompetensi halaman 53 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Untuk nomor selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Silakan Anda pahami lagi, karena soal-soal ini nantinya mungkin akan ada atau akan keluar di soal ujian semester. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.